Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang karya tulis ilmiah, yaitu tentang langkah penulisan. Kelompok 2 adalah saya, Marcelia Rizky Wulandari, dan Celnis Yamiranda Aulia, Hafiza Nabila, Jeriko Wangka Lubis, Maulana Ibrahim, dan Sebastian Lumanobing. Langsung saja kepada pembicara pertama, yaitu Johannes. Ya, untuk saudara Jo, silakan. Terima kasih, Saudara Marcel. Kita memasuki materi langkah penulisan. Nah, di langkah penulisan yang pertama itu persiapan. Persiapan dibagi jadi 3. 1, pemilihan topik, penentuan judul, penulisan kerangka, karangan. Kemudian data, kemudian penyusunan data, pengetikan, dan yang terakhir pemeriksaan. Kita masuk pertama persiapan, yaitu pemilihan topik. Cara pemilihan topik yang baik dalam karya ilmiah adalah 1, topik itu sudah dikuasai. 2, topik itu paling menarik perhatian. 3, topik itu ruang lingkupnya. 4, data itu objektif. 5, memiliki prinsip ilmiah atau ada landasan teori dari sebelum-sebelumnya. Yang keenam, memiliki sumber. Yang selanjutnya ada bagian B, yaitu penentuan judul. Cara menulis judul adalah dengan menentukan kerangka karangan dengan pembatas topik. Contohnya, topiknya perkantoran, masalah pegawaian, mengapa, pengawasan, di mana, proyek konstruksi PT Waskita, waktu 3 bulan, kajian, praktik, atau penerapan. Fungsi pengawasan dalam upaya peningkatan kinerja pegawai dalam lingkup pemerintahan daerah tingkat 1 Jawa Barat. Catatan, syarat judul yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus berbentuk frasa. Yang kedua, tanpa ada singkatan atau akronim. Yang ketiga, awal kata harus huruf kapital, kecuali prefix dan konjungsi. Yang keempat, tanpa tanda baca diakhiri judul karangan. Yang kelima, menarik perhatian. Yang keenam, logis dan sesuai dengan isi. Jika ada kata kerja atau predikat dalam judul karangan, kata kerja tersebut harus diubah menjadi kata benda. Mengawasi diubah menjadi pengawas. Berfungsi diubah menjadi fungsi, jadi peranan. Bermanfaat diubah menjadi pemanfaatan. Pengawasan K3 konstruksi berfungsi untuk meningkatkan keselamatan pekerja konstruksi di PT. Seharusnya fungsi pengawasan K3 konstruksi dalam upaya peningkatan keselamatan pekerja konstruksi di PT Waskita. Atau penerapan K3 konstruksi dalam upaya peningkatan keselamatan pekerja konstruksi di PT Waskita. Atau bisa juga ditulis predikat atau kata kerja dalam judul tidak ada lagi. Bagian yang ketiga, penulisan kerangka karangan. Kerangka karangan adalah pengelompokan dan pengamatan dan sifatnya menjadi kesatuan dan yang bertautan. Contohnya, kata pengantar daftar isi, daftar singkatan, dan lambang daftar tabel, bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang masalah, 1.2 pembatasan masalah, 1.3 tujuan penelitian, 1.4 kerangka teori, 1.5 1.6 sistematika penulisan. Bab 2 landasan teori, contohnya 2.1, 2.2, lalu bab penelitian dan kajian, contohnya 3.1, 3.2, dan seterusnya. Lalu bab 4 analisis data, contohnya 4.1 dan seterusnya. Lalu bab 5 kesimpulan dan saran, contohnya 5.1, 5.2, dan seterusnya. Ragangan skripsi sementara, daftar pustaka, lampiran data. Untuk slide berikutnya yaitu pengumpulan data.
Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut. A. Mencari informasi data dari kepustakaan. B. Menyusun daftar angket. C. Melakukan wawancara. D. Melakukan pengamatan di lapangan. Dan yang terakhir, melakukan percobaan di laboratorium. 3. Yaitu penyusunan data. Penyusunan data dapat diartikan menyeleksi, mengolah, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik-teknik atau metode yang telah ditentukan. 4. Setelah data disusun, lalu diadakan pengetikan data atau penelitian. Angka kelima, pemeriksaan. Pemeriksaan data atau penelitian dilakukan melalui tahapan penerapan bahasa berikut. 1. Penyusunan paragraf. 2. Penerapan kalimat baku. 3. Penerapan diksi atau pilihan kata. Penerapan IED. Baik, cukup sekian hasil diskusi. Ada pertanyaan, bisa dicantumkan di kolom komentar. Dan terima kasih. Maaf bila ada salah kata ataupun informasi yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Oke. Alhamdulillah.